Halo, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi Elistri. Nah, pada tutorial kali ini yang akan dibahas adalah lingkungan kerja Elistri. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pada tutorial sebelumnya kita sudah pernah menginstal aplikasi Elistri di komputer kita atau di laptop kita. Nah, ini kita buka, kita klik 2 kali. Nah, inilah aplikasi Elistri. Jadi pertama kali kalau dibuka aplikasinya akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita hendak membuat suatu animasi, kita bisa pilih areanya apa? Ininya dulu ya, lokasinya di mana. Ya di sini banyak, ada di bulan, planet Mars, kemudian ada di tempat yang bersalju, permukaan laut dan yang lain. Nah, saya coba pilih yang di Mars saja. Ini kita oke. Ya, inilah area kerja dari aplikasi Elistri. Ya, baik. Kita bisa lihat di sini aplikasi Elistri ini area kerjanya seperti ini, dan ini adalah disebut code editor. Code editor. Yang di bagian yang A ini adalah menu bar. Ini terdapat item yang biasa terdapat pada software aplikasi pada umumnya. Ya, seperti ada membuat file baru, menyimpan, mengedit, dan yang lainnya. Kemudian yang B camera view. Ini menampilkan adegan-adegan sampai karakter beserta objeknya nanti akan tampil di sini semuanya. Kemudian kita lihat lanjut yang C. C ini adalah objek menu. Ini menampilkan seluruh objek yang sudah disisipkan pada bagian scan editor. Ya. Kemudian yang bagian D ini adalah panel metode. Metode itu adalah tindakan yang dilakukan pada atau oleh suatu objek. Objek itu bisa orang, hewan, peralatan, atau benda-benda yang bergerak lainnya. Ya. Panel metode ditampilkan pada 2 tab, yaitu ada prosedur dan ada function. Ya. Prosedur itu metode untuk melakukan action, melakukan gerakan, dan fungsi metode untuk mengajukan pertanyaan atau menghitung suatu nilai. Ya. Nah, lanjut ke bagian E. E ini adalah tombol run. Run ini kalau kita klik, ini akan menjalankan aplikasi yang sudah kita buat. Kemudian F. F ini adalah setup scan. Ini tombol untuk membuka scan editor, di mana kita bisa membuat objek-objek untuk animasi dan dunia virtual. Yang F. Kemudian bagian G, ini yang bagian G. G itu adalah tombol class. Daftar semua kelas yang dapat diedit dari berbagai objek dalam proyek. Ini memungkinkan kita untuk membuka tab untuk kelas lain di proyek kita sendiri. Ya. Lanjut, ada bagian H. Ini bagian H. Namanya tab class and method. Ya. Ini ada 2 jenis tab, yaitu yang kuning menunjukkan kita melihat informasi untuk kelas yang diidentifikasi dalam teks pada tab. Ya. Nah, ini adalah di sini nanti kalau warna kuning kalau sudah aktif, ya. Kemudian ada I, ini adalah clipboard. Ini untuk menyalin, untuk memindahkan dan menempelkan kode, ya, ini, ya. Kemudian ada bagian yang J, ini adalah editor. Panel ini memiliki panel-panel tab yang mewakili kelas dan metode yang berbeda dari proyek animasi, ini yang J. Kemudian di bawah ada control panel. Ini control panel, ini control panel. Ya, yang di bawah sekali ini control panel. Nah, ini fungsinya mewakili sebuah pernyataan untuk mengelola perintah dan data dalam kode program. Ini yang bawah ini. Ya, jadi itu adalah yang disebut dengan code editor. Kita lanjut ke bagian yang lain. Nah, ini ya, kita akan mengklik bagian setup scan. Ya, kita akan mengklik setup scan. Kita klik setup scan karena di sini kita akan pertama kali yang harus kita lakukan adalah di sini mengatur objek, ya. Nah, ini adalah kamera view. Kemudian panel properties dan di bawah ada galeri. Ya.
Nah, yang pertama kita lihat di sini, ini di bagian scan editor ya. Ini kan tadi ada 3 bagian ya. Camera view, panel properties, dan gallery. Nah, kita ke bagian yang ini dulu ya, camera view. Nah, kamera view itu terdiri dari kamera control, kamera view menu, object tree, tombol run, dan tombol edit code. Ini ya. Kamera kontrol nih yang ini nih. Tuh, ini namanya kamera kontrol. Ya, ini bisa ditarik ini. Mengatur titik pandang, gunanya untuk mengatur titik pandang sehingga animasi yang akan dibuat menjadi lebih menarik. Kemudian ada kamera view menu. Ini di sini menyediakan berbagai macam perspektif pada layar. Bagian ini sangat penting ketika bekerja dalam lingkungan 3 dimensi. Ya. Tuh. Nah, kemudian ada tombol run, ini tombol run untuk menjalankan adegan-adegan dari objek yang sudah dibuat sebelumnya. Dan di bawah ini ada tombol edit code. Edit code ini untuk membuka kode editor. Ya, kode editor tuh yang ini ya. Ini namanya kode editor. Kita balik ke setup scan. Nah, kita lanjut ke bagian panel properties ya. Di sini ada tombol undo redo. Ini untuk mengembalikan ke aktivitas satu langkah, dan redo untuk berfungsi untuk maju satu langkah ke aktivitas selanjutnya. Di bawahnya ada handle style tools. Ini handle style tools ya. Ini ada untuk mengatur ukuran ya. Kemudian untuk memodifikasi yang ada di scan editor ini ya, misalnya tinggi objek, lebar objek, dan yang lainnya. Ini dari sini ya. Kemudian di bawahnya ada objek menu. Ini namanya objek menu ya. Ini daftar seluruh objek yang dapat dimanipulasi, ada di bagian ini. Di bawahnya ada one shot menu. Ini adalah untuk menyediakan berbagai macam pilihan untuk memanipulasi objek dengan prosedur, juga dapat mengubah nama, menghapus, dan mereset objek. Di bawahnya ada property setting. Ini untuk mengubah properti dan lokasi sebuah objek dalam scan. Kemudian di bawahnya ada objek kamera marker. Ini untuk merekam lokasi dan orientasi kamera dan objek pada scan. Kita lanjut ke bagian bawah. Ini ada galeri ya. Galeri ini berisikan koleksi model 3 dimensi yang dapat digunakan untuk membangun dan mengatur scan. Tab-tab pada galeri menyediakan cara berbeda untuk menelusuri dan mengakses konten. Nah, bagian-bagian dari galeri adalah, kita lihat di sini ada yang pertama, browse gallery by class hierarchy ya. Ini untuk menampilkan model atau objek yang sama struktur dan fungsinya. Ini kita lihat sini ada biped class, flyer class ya. Kemudian ada quadruped class ya. Ini berdasarkan gerakan-gerakannya, ini titik-titiknya ya. Kemudian di sampingnya ada tab browse gallery by theme ya. Ini untuk menampilkan model yang sama secara geografis dan tema berkelanjutan ini ya. Kemudian di sampingnya ada browse gallery by group ya. Ini untuk menampilkan model dengan kategori umum ya. Tab selanjutnya ada search gallery, membuka text box untuk mencari model atau objek pada galeri ya. Di sini nanti kita masukkan, misalnya di sini kita masukkan animal, berarti galeri binatang yang ditampilkan gitu ya. Sampingnya ada shapes text or text ya. Shapes atau text. Nah, ini ada bentuk-bentuk dasar teks 3 dimensi dan mengimpor gambar 2 dimensi ya. Ini di sini di shapes text. Kemudian di sampingnya ada my classes. My classes itu untuk menampilkan kelas yang sudah kita atur dan disimpan di folder Elistri pada penyimpanan komputer kita gitu ya. Yang ini ya.
Ini tadi saya ulang, My Classes, untuk menyediakan kelas yang sudah kita atur sendiri dan disimpan di folder Alice3 yang ada di komputer kita. Dan terakhir ada My Gallery. My Gallery di sini adalah menyimpan koleksi objek atau model yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya. Ya. Nah, begitu lingkungan kerja dari aplikasi Alice3. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di tutorial berikutnya. Salam.